Tahu nggak kalau kereta api jurusan Banjar Pangandaran itu dibangun oleh swasta Belanda, bukan oleh kolonial Belanda? Mau tahu lebih jelas? Tonton video ini sampai selesai. Dalam catatan sejarah, pembangunan jalur kereta api jurusan Banjar Pangandaran dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda. Pembangunan jalur kereta api tersebut rencananya tembus sampai Batavia atau Jakarta. Bahkan prosesnya tanpa pakai biaya dari pemerintah kolonial saat itu. Meskipun konon perusahaan swasta punya kekayaan melimpah, namun proses pembangunan jalur kereta api tersebut memiliki banyak keterbatasan. Salah satunya terbatas biaya hingga akhirnya mangkrak dan hanya sampai daerah Cijulang, Pangandaran. Menurut catatan kolonial, pembangunan jalur kereta api jurusan Banjar Pangandaran tersebut akan ditembuskan sampai ke Garut via stasiun Cibatu. Nantinya stasiun tersebut akan menjadi stasiun lanjutan penumpang yang hendak pergi ke Batavia. Namun karena keterbatasan biaya dari pihak swasta, akhirnya pembangunan jalur kereta api tersebut hanya sampai daerah Cijulang saja. Bahkan hingga hari ini petilasan stasiun Cijulang masih bisa ditemukan di jalan yang mengarah ke Bandara Nusa Wiru. Menurut Agus Mulyana dalam buku Sejarah Kereta Api di Priangan, pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran membuat pengusaha swasta Belanda bangkrut. Sebelumnya pemerintah kolonial sudah membicarakan terkait dana pembangunan pada pengusaha swasta. Namun ambisi pengusaha swasta ini cukup tinggi untuk melanjutkan proyek tersebut. Akibat idealisme pengusaha swasta Belanda yang tak dipertimbangkan, akhirnya mereka rugi besar. Bahkan beberapa investor swasta Belanda yang menanam saham untuk pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran gulung tikar. Karena itu mereka kembali ke negeri asalnya di Belanda. Namun ada juga beberapa perusahaan swasta yang masih bertahan hingga proyek tersebut selesai. Ketika proyek ini selesai, mereka kemudian memanfaatkan kereta tersebut untuk angkutan barang, bukan transportasi umum yang mengangkut penumpang. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu untuk menutupi kerugian yang sebelumnya dialami oleh perusahaan swasta, kereta api jurusan Banjar Pangandaran kemudian dimanfaatkan untuk kereta penumpang. Alih fungsi kereta api jurusan Banjar Pangandaran ini membuat semua orang ingin merasakan transportasi tersebut. Kebanyakan penumpang datang dari beberapa daerah di Priangan Timur. Mereka kemudian menumpang kereta dari Banjar menuju Pangandaran untuk berwisata. Aktivitas ini membuat jalur kereta Banjar Pangandaran terus dipadati oleh penumpang. Alhasil, pendapatan yang banyak silih datang bergantian sehingga bisa menutup kerugian yang sebelumnya dialami oleh perusahaan swasta Belanda tersebut. Mereka kembali berjaya. Para pengusaha swasta Belanda kembali merajai perekonomian di tanah Pasundan. Nah, kita kembali ke soal rencana kereta api Banjar Pangandaran zaman dulu ya. Pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran berhenti di daerah Cijulang. Hal ini terjadi karena biaya pengusaha swasta tak cukup. Padahal jika dana swasta cukup, maka jalur kereta api Banjar Pangandaran ini bisa tembus sampai ke Garut, berhenti di stasiun Cibatu. Pemberhentian di stasiun Cibatu merupakan rencana awal pengusaha swasta menyetujui pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran. Tujuannya untuk meneruskan angkutan hingga ke Batavia atau Jakarta. Jadi pengangkutan barang yang didominasi hasil kebun dan sawah bisa langsung diantar ke pusat pemerintahan kolonial Belanda melalui jalur kereta api Banjar Pangandaran. Namun karena biaya terbatas, maka pembangunan tidak sampai selesai alias mangkrak. Akhirnya jalur kereta api Banjar Pangandaran dimanfaatkan untuk menyalurkan distribusi barang hasil perkebunan dari Pangandaran ke Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut sampai ke Batavia. Jalur kereta api Pangandaran sebetulnya digunakan untuk mengangkut hasil kebun kelapa alias kopra. Saat itu Pangandaran menjadi sentra kopra terbesar di Asia Tenggara. Bahkan karena perkebunan kopra ini bisa membantu menambah keuangan pemerintah kolonial Belanda di daerah Jawa Barat. Begitu juga pada pihak pengusaha swasta, mereka merasa diuntungkan dengan adanya kereta api yang dibangun dari Banjar menuju Pangandaran. Pasalnya, banyak pengusaha swasta Belanda yang memanfaatkan kopra sebagai basis ekonomi perusahaannya. Kopra saat itu menjadi salah satu bentuk usaha yang menjanjikan bagi pengusaha swasta Belanda.
Bahkan pengusaha kopra yang memiliki kekayaan hampir mengalahkan pemilik kebun teh dan kopi di daerah Priangan Timur. Para pengusaha kopra ini merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan kereta api di Pangandaran. Walaupun tidak bisa menghubungkannya langsung sampai ke stasiun Cibatu dan Jakarta, setidaknya hasil kopra dari Pangandaran bisa dikirim via stasiun Banjar dan tidak menghabiskan waktu lama seperti sebelumnya. Sebab sebelum ada pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran, pengiriman hasil kopra dari pantai selatan itu dikirim melalui jalur biasa. Para pengepul kopra biasanya menggunakan tenaga kuda atau sapi. Mereka mengangkut kopra menggunakan pedati ke stasiun Banjar yang bisa memakan waktu sampai 2 hari. Menurut kalian gimana nih soal pembangunan jalur kereta api Banjar Pangandaran yang sampai hari ini juga mangkrak?